sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Terengah-engah itu ngapain kamu? Hari. Saya lari. Apa kabar Pak? Saya Fadil. Bu. Dulu di sini ya, bukan ya? Dulu di sini, Bapak di kursi yang sama, Pak. Sini. Nunggu ya, nunggu. Coba buka jam 10. Biar udah terengah-engah semuanya tidak ditutup. Jangan kali. Yang 7 juta 11.000 pemilih DPT ya, kan ada yang nggak masuk, yang kata Bapak tadi itu harus masuknya di DPK. Syaratnya itu apa? Hanya KTP saja, KTP DKI atau bagaimana? Ya, kalau masuk daftar pemilih khusus tidak harus KTP DKI. Semua warga yang tinggal di DKI, baik warga DKI atau warga daerah, mereka semua punya hak pilih. Nah itu nanti akan kami daftar. Cuman karena DPT sudah ditetapkan, mereka tidak dimasukkan dalam DPT, tapi dimasukkan dalam DPK, daftar pemilih khusus. Tetap mereka nanti juga punya hak menggunakan suara seperti dalam DPT. Yang penting sudah usia 17 tahun ke atas. Baik warga yang punya identitas maupun yang tidak punya identitas. Yang nggak punya identitas itu yang penting ada keterangan dari RT atau RW setempat atau kelurahan bahwa betul yang bersangkutan tinggal di wilayahnya, maka kami akan masukkan. Tapi kalau RT RW tidak berani memberi keterangan dan sebagainya, kita tidak bisa masukkan karena ini berpotensi nanti ada mobilisasi dan segala macam. Jadi harus ada surat keterangan. Harus ada surat keterangan. Pak, antisipasi DPT palsu dan atau DPT ganda itu gimana, Pak? Emang ada palsu? Ada Pak, waktu pemilihan gubernur, Pak. Itu DPT Ayu Ding Ding itu alamat palsu. Ya, yang ganda sudah dilakukan penyisirannya. Ganda antar kelurahan, ganda antar kecamatan, ganda antar kota dalam satu wilayah provinsi, dan juga antar provinsi. Kalau antar provinsi itu dilakukan penyisiran oleh KPU RI, tapi kalau masih antar kota, antar misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, antar kelurahan dalam satu kota, itu ada sistemnya di KPU DKI sendiri untuk dilakukan penyisiran. Dicoret-coret yang ganda sudah. Yang pemilih-pemilih ganda sudah dicoret, yang pemilih janda masih dibiarkan. Si Bapak bisa aja. Kalau seperti kita gitu, kan kita mobile Pak buat pemilih itu gimana Pak? Oh yang wartawan itu tetap bisa menggunakan hak pilih walaupun dia terdaftar di TPS tertentu, tapi saat hari H nanti melaksanakan tugas di tempat lain itu tetap bisa menggunakan hak pilih dengan menunjukkan surat keterangan pindah memilih. Itu ada form A5 namanya. Kalau kelurahan aja pakai RT Ke PPS. Jadi misalnya Mbak terdaftar di Kelurahan Jakarta misalnya ya, maka minta aja surat keterangan dari PPS, nanti diberi form A5 namanya. Nah ini nanti terserah bisa digunakan di TPS mana saat bertugas gitu. Nanti dilaporkan aja pada petugas atau datang ke TPS menjelang ya, kira-kira 1 jam selesai pemungutan suara, itu bisa digunakan. Jadi nggak akan kehilangan hak pilih para wartawan. Mungkin A5-nya diurus dulu. Pak Ketua, saya dari Camat Gambir mau menanyakan berkaitan dengan daftar pemilih khusus itu Pak. Itu kan menarik sekali karena berpotensi terhadap mobilisasi tadi yang Pak Ketua katakan. Kalau boleh saya tahu, sosialisasi itu sudah bisa nggak kami selaku perangkat untuk menyampaikan ke masyarakat? Itu pertama. Yang kedua, landasan hukumnya apa Pak? Apakah surat KPU pusat, apa surat dari Menteri Dalam Negeri, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, sosialisasi sudah bisa dilakukan Pak, termasuk KPU juga sudah mensosialisasikan ke masyarakat. Kalau landasan hukumnya di Undang-Undang Pemilu itu ada Pak, ya? Undang-Undang 8 tahun 2012, kemudian di peraturan KPU itu juga ada.
Jadi memang sudah sangat jelas. Kemudian juga rekomendasi Bawaslu kemarin itu juga sudah. Jadi dia tetap bisa menggunakan hak pilih untuk DPR pusat dan DPRD. Betul, betul. Oh, gitu Pak. 2 kertas suara itu dia bisa dapat. Semua. DPD. Oh DPD. Oh ya DPD juga. Jadi bukan hanya warga DKI Jakarta saja yang dapat 3 surat suara. Yang bukan warga DKI juga dapat 3. Yang memilih di TPS 3 surat suara. Berarti mungkin Pak instrumen di alatnya itu harus bagus sekali Pak biar nggak hilang. Tinta. Iya. Jadi itu harus diperiksa sekali Pak. Iya. Yang buat bilik suara yang pas pemilihan gubernur itu kan masih ada tuh Pak, ditambahkan kembali Pak. Itu mau diapain Pak? Kan daripada numpuk apa dilelang? Tahu. Masih ada waktu. Jangan sembunyi. Banyak sembunyi nggak kelihatan. Yang kotak suara itu Mbak ya, yang masih bagus kita gunakan kembali, yang masih bisa digunakan. Sehingga memang ini ada pengadaan kotak suara, tetapi jumlahnya sebagian yang rusak-rusak saja. Jadi ini sisa pemilu 2009 dan sisa pilgub kemarin. Gitu, itu masih bisa kita pakai yang 2014, tapi tidak seluruhnya karena sebagian sudah ada yang rusak, sudah ada yang peyot-peyot begitu dan nggak bisa. Nah itu kita adakan lagi kotaknya dari kardus yang anti air ya. Itu sudah yang kedap air Pak. Jadi sekarang memang kardus sehingga nanti ini hanya kita gunakan untuk 2014 untuk pileg dan untuk pilpres. Baru selesai itu kemudian ini barang habis pakai yang tidak memerlukan gudang penyimpanan seperti yang. Tapi yang ini tidak full 17.000 tadi. Tidak. Hanya Ada yang sebagian. lama, ada yang lama. Berapa persen? Hanya berapa persen Pak? Berapa persen Pak? Dari 60-an. Jadi yang tersisa memang waktu pilgub kemarin itu sisa 2009 sebagian besar. Nah itu. Nah ini kan 2009 masih kita pakai di 2014 lagi. Gitu, jadi memang masih. Yang nggak punya NIK yang 60.000 orang itu penyelesaiannya 19.000. Soalnya kata dinas dukcapil nggak mungkin dikasih NIK karena kalau kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kita akan koordinasikan dengan dinas dukcapil, angkanya bukan 60.000 Mbak, 19.703 ya, 703. Jadi masih akan kami sisir. Kemarin juga baru ketemu dengan kepala dinas dukcapil untuk selama rentang waktu sampai 2 minggu sebelum pemungutan suara itu akan terus dilakukan penyisiran. Itu secara. Ya kalau sudah ketemu terus NIK-nya harus ada atau enggak gitu? Kalau sudah ketemu NIK-nya ya nanti tinggal diberi kemudian dimasukkan dalam sistem itu sehingga nanti tidak invalid lagi. Kalau yang nggak punya NIK? Kalau yang nggak punya NIK nanti kita ingin pastikan pada petugas kita di bawah PPK PPS untuk mengecek betul nama itu apakah di alamat yang tertulis itu masih ada atau tidak. Kalau masih ada tetap kita tetapkan sebagai pemilih, tapi kalau sudah tidak ada kita coret. Yang penting orangnya aktual ada Betul, di sini. betul. Jadi bukan pemilih fiktif. Tugas kami, kalau tugas pemerintah ya, bisa memberikan atau tidak memberikan ya pemerintah yang bisa jawab soal itu. Pak, DPT yang di Jakarta ini nanti akan dipakai juga untuk pilpres. Iya, nanti ada lagi ya. Soalnya kan Lanjutannya. banyak penduduk DKI, banyak orang yang tinggal di DKI kayak saya. Iya. Pak DPT yang tinggal di sini. Iya. Jadi gimana memastikan bahwa saya tetap punya hak suara? Bisa. Pasti ada refreshment Mbak, karena kan umur 17 tahun saat hari Iya. pencoblosan. Pasti nanti akan ada pertemuan. Jadi walaupun Mbak misalnya bukan warga DKI, tapi tinggal di DKI, tetap bisa milih di sini. Karena kita mendata, kalau pilgub kemarin yang kita data hanya yang berKTP DKI. Tapi kalau pileg dan pilpres, semua warga yang ada di sini kita data. Semua. Das. Warga di wilayah Cipinang Murah atau Halim masih sengketa itu kira-kira akan seperti apa Pak? Belum, nanti kita lihat di lapangannya dulu lah. Lapangannya intinya kalau memang harus dikeluarkan pergub ya kita keluarkan. Tapi kalau nanti dengan SK Wali Kota cukup ya kita lihat lapangannya aja.
karena itu menyangkut apa juga menyangkut psikologis masyarakat. Tarik ke sana nanti ya itu aja. Mungkin juga yang kayak yang di Tanah Merah, saya kira sebagian sudah punya, bukan sebagian, mungkin sudah punya KTP semua. Sudah. Mungkin ada beberapa tempat juga yang belum, tapi yang di Tanah Merah dan Kampung Beting itu sudah. Jakarta Barat ada beberapa yang belum, tapi dia terus diproses. Mereka tetap bisa ikut nanti pencoblosan ya, Pak? Tadi sudah disampaikan Pak Ketua. Udah didaftar. Bisa semua. Ada berapa titik sih Pak yang berpotensi sengketa atau semacam itu loh? Dan sebenarnya potensi dari warga itu berapa persen di Jakarta untuk menyumbang angka pemilih? Kalau titiknya tidak semua yang yang sengketa itu bermasalah, tidak semua. Jadi karena mereka juga bisa kita data. Kalau yang di Tanah Galian ini memang secara psikologis warga itu kalau dimasukkan di Kelurahan Halim, ya, mereka menganggap ini berarti nanti tanah kita juga akan diklaim oleh Halim. Itu selama ini mereka ikut di Cipinang Melayu ketika pemilu. Gitu. Nah, ini hanya khusus yang di situ, yang di tempat-tempat lain itu sebenarnya tidak ada resistensi seperti itu. Itu ada berapa jumlahnya, ada berapa titik kalau menurut data dari KPUD yang model-modelnya semacam itu? Kalau yang kasusnya seperti itu memang yang kita tahu di situ aja. Kalau yang beberapa area ya banyak ya, di Jakarta banyak, ada di Tanah Merah, di selatan, di hampir semua wilayah. Dan tetapi tetap kita semua masuk dalam data pemilih. Ya. Ketua, terima kasih. Monggo Pak. Dicicipin. Karena nanti belum mulai dari wilayah. Kita punya datanya.